Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 97 Malam di Bayangan Darah. Kedua tetua itu berteriak kaget dan wajah keempat ketua tim berubah pucat, mata mereka terkejut saat melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang menyerang begitu tiba-tiba. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit saat aura jahat terpancar dari tubuhnya, suaranya menghina dan dingin saat perlahan keluar dari mulutnya. "Siapa kau? Berani bertanya padaku?" Tatapan matanya yang jahat berubah, membuat dua sesepuh di sampingnya terkejut, menyebabkan mereka tanpa sadar mundur 2 langkah ke belakang. Satu telapak tangan, dan itu telah membunuh kepala keluarga mereka yang berada di puncak kelas master prajurit. Satu telapak tangan sudah cukup untuk tidak memberikan kepala keluarga mereka kesempatan untuk berdiri sama sekali, tetapi nyawanya direnggut darinya. Di tengah kobaran api yang berkobar, di bawah tumpukan puing, kepala keluarga Su yang berusia seabad telah tiba-tiba dan tak terduga meninggal dengan kematian yang begitu hina. Berdiri di tempat yang tinggi, Feng Jiu mengangkat sebelah alisnya di balik topengnya, sementara matanya berkilat bingung sesaat. Bukankah kedua orang itu bersekongkol? Namun, dia menyerang kepala keluarga Su dan membunuhnya. Dibunuh dengan satu serangan telapak tangan. Pandangannya tertuju pada lelaki tua berjubah abu-abu itu, menatap energi mistis yang terkumpul di sekitar telapak tangan lelaki tua itu yang terlihat dengan mata telanjang. Guru Prajurit Agung. Kekuatan lelaki tua berjubah abu-abu itu berada di atas seorang master prajurit, seorang master prajurit agung. Pasti begitu. Untuk dapat mengalahkan seorang master prajurit di puncak hanya dengan satu serangan telapak tangan, kekuatannya tentu saja harus berada pada level yang lebih tinggi daripada kepala keluarga Su. Tapi, seorang Grand Warrior Master Feng Jiu saat ini tidak akan kesulitan menghadapi seseorang yang setingkat dengan kepala keluarga Su. Namun, untuk melawan seorang Grand Master Warrior, dan kekuatannya tampaknya tidak hanya berada pada level awal dari Grand Warrior Master yang mistis, diperkirakan bahkan dua orang Feng Jiu pun tidak akan sebanding dengan lawan seperti itu. Pergi, tangkap dia untuk orang tua ini. Ingat, orang tua ini menginginkannya hidup-hidup. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tetap berdiri di sana dan tidak bergerak dari tempatnya, kedua tangannya saling bersilangan, tersembunyi di balik lengan bajunya. Matanya bersinar karena kegembiraan dan antisipasi saat dia menatap sosok yang flamboyan dan mempesona dalam balutan merah, tatapannya terasa begitu aneh hingga membuat orang merinding. Ya. Tidak peduli apakah itu dua tetua, atau 4 pemimpin tim, bahkan ketika mereka melihat kepala keluarga mereka dibunuh oleh lelaki tua itu, mereka tidak berani membalas dendam untuk kepala keluarga mereka. Karena jauh di lubuk hati mereka, mereka tahu kekuatan lawan jauh melampaui mereka, dan jika mereka tidak menurut, orang berikutnya yang akan mati adalah mereka. Ketika melihat beberapa pria mengepungnya untuk menyerang, mata Feng Jiu berkedip sebentar, lalu dia mencabut belatinya, membaliknya untuk memegangnya dengan pegangan terbalik. Dia mengerahkan kinya dan melompat, mendarat di atap yang tidak jauh dari sana. Orang-orang itu mengejarnya dari belakang dengan ketat, tanpa senjata di tangan mereka, seolah-olah mereka takut kepada lelaki tua itu dan orang-orang itu tidak berani menggunakan pisau tajam apapun terhadapnya, tetapi tanpa sadar membuat lebih mudah baginya untuk membunuh mereka. Tidak ada jalan keluar. Salah satu tetua berteriak, mengulurkan tangan untuk mencengkeram bahu Feng Jiu, dengan energi mistis yang melonjak, dan aura penindasan dari master prajuritnya keluar untuk menyerang pada saat itu. Tetua itu berpikir untuk menjepit lawan terlebih dahulu, sebelum melanjutkan penangkapan, tetapi tanpa diduga, tangannya tiba-tiba malah dicengkeram, dan diputar ke belakang punggungnya. Gerakan hantu lawannya, dan gerakan tangan Feng Jiu yang licik, membuatnya mustahil baginya untuk menghindari jatuh ke tangan musuh. Sebelum dia sempat mencoba mundur, belati sedingin es telah ditekan pelan ke lehernya. Ketika para penculik lainnya melihat itu, jantung mereka hampir berhenti berdetak, diliputi rasa terkejut dan tidak percaya. Mereka semua tahu betul kekuatan tetua ketiga, tetapi dia begitu mudah dilawan dan dijepit. Bahkan jatuh ke tangan musuh di mana hidupnya akan ditentukan oleh mangsanya. Jangan bunuh aku. Tetua ketiga panik, tidak percaya bahwa pemandangan yang dia bayangkan telah terwujud dalam sekejap, tetapi orang yang ditahan itu justru dirinya. Terlambat. Suara Feng Jiu terdengar dingin, saat dia menarik belati di tangannya. Luka dalam terbelah di leher, dan darah mengalir keluar.